Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan memberikan sedikit materi kelas 4 tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, muatan ilmu pengetahuan sosial. Adapun KD yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah yaitu KD 3.4.3.3, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, anak-anak, jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, berikut beberapa contoh pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Kondisi suatu wilayah akan mempengaruhi jenis pekerjaan seseorang. Nah, satu jenis pekerjaan di dataran tinggi, yaitu sebagai petani teh atau pekebun teh. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah. Contohnya adalah bertani padi. Kemudian yang ketiga adalah jenis pekerjaan di daerah pantai. Biasanya jenis pekerjaan di daerah pantai yaitu menangkap ikan. Nah, ini ya, contohnya ada berkebun teh, kemudian bertani padi, kemudian mencari ikan. Selanjutnya, pekerjaan di daerah dataran tinggi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dataran tinggi merupakan wilayah yang memiliki ketinggian di atas 200 meter dan iklim yang sejuk. Nah, ini berikut gambar yang perlu kalian lihat. Dataran tinggi itu seperti ini ya. Kemudian untuk dataran tinggi itu sendiri keadaannya ini sangat cocok untuk kegiatan ekonomi yang berupa perkebunan teh. Kemudian di dataran tinggi juga sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani teh. Nah, tanaman teh ini sendiri merupakan salah satu hasil sumber daya alam yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Teh merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai minuman. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Di antaranya ada penanam teh, kemudian pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, dataran tinggi seperti di Jawa Barat juga banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Kemudian pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaat untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Tanaman lain yang dibudidayakan di daerah dataran tinggi biasanya ada tembakau dan kopi. Nah, selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Nah, sekarang pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Kemudian dataran rendah itu sendiri banyak dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Tanaman yang dibudidayakan biasanya antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, kota-kota besar di daerah dataran rendah juga dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung bertingkat.
Yang ketiga, sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Yang keempat, hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Kemudian yang kelima, di daerah dataran rendah juga bisa jadi sebagai arena bermain. Nah, sekarang pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, pantai dimanfaatkan sebagai pariwisata, sebagai sarana hiburan keluarga. Banyak pengunjung pantai yang bermain, misalnya membuat istana pasir. Nah, pantai juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan kemudian dijual ke tempat pelelangan ikan. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Nah, hasil dari menanam kelapa itu diantaranya yang diambil adalah buah-buahannya, buah-buahan kelapa, atau kalau tidak daunnya yang diambil dibuat untuk sapu. Nah, berikut untuk penugasan, anak-anak bisa melihat video ini ya. Untuk penugasannya, anak-anak membaca pendalaman materi terkait dengan kegiatan ekonomi pada buku LKS halaman 25 sampai 27. Untuk tugas membacanya itu direkam kemudian kirim melalui WA guru kelas masing-masing. Demikian yang perlu Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.